backgroundnya Mr. Brata lebih pengen dikenal nih sebagai apa nih? Sebagai satpam. Dari dulu nih ngomongnya pengen dulu satpam. Kenapa satpam? Karena satpam itu satu profesi yang ya seperti yang kita ketahui terkadang tidak diindahkan, tetapi sebenarnya fungsinya sangat banyak dan sangat besar pengaruhnya. Sebagai perpanjangan tugas dari kepolisian Oh iya. penjaga keamanan Sekarang kalau ada apa-apa, coba yang dicari di mana? Siapa dulu? Satpam dulu. Yang paling pertama respons. Yang paling pertama. Makanya ketika orang tanya pekerjaannya apa, saya jawabnya satpam. Tahun berapa mulainya? Saya mulai berkecimpung di dunia pengamanan itu dari tahun 96. Kebetulan saya mulai dulu itu di Jerman, di Berlin. Oke. Ya. Backgroundnya Berlin. Wih, kenapa nih? Apa ceritanya di Berlin? Di Berlin, oke. Jadi dulu ceritanya kita berangkat ke Berlin tujuannya untuk satu hal yang mulia, yaitu sekolah. Oke. Tapi ternyata karena kerasnya kehidupan dan kita harus bekerja, nah mulailah pekerjaan sebagai seorang, istilahnya kalau di sana orang sebut itu tour stay ya. Ya. Jadi tour stay itu orang yang berdiri di pintu. Umur berapa itu? 19 tahun. 19 tahun berangkat. Ya. Habis itu sekolah dulu nih. Sekolah, kemudian sambil melakukan pekerjaan tadi, pengamanan itu. Oh, udah mulai. Sudah mulai. Nyambi. Ya. Oke. Terus di perusahaan ada, jadi kerja di perusahaan yang pengamanan di security di Jerman. Ya. Oh, jadi makanya ngerti background-backgroundnya. Betul. Oke. Sementara kalau pekerjaan kita sebagai pelajar ya nanti ada masanya ketika liburan kita bekerja sebagai pekerja pelajar. Ya, Jadi ya. setiap tahun itu kita kerja sebagai ya itu tenaga pelajar yang bekerja lah. Apa yang paling berkesan yang didapat dari itu? Pengalaman di Jerman ya berarti ya. Berapa lama berarti itu? 5 tahun sih. 5 tahun. 5 tahun di Jerman. Apanya yang paling berkesan banget? Yang paling berkesan saya waktu di sana berangkat tidak bisa ngomong Jerman, pulang sudah mengerti Jerman. Oh iya. Kemudian saya tidak bisa masak, pulang mau masak apa aja, hayo. Punya pacar orang Jerman berarti. Ada sensor. Tapi enggak, nih kan berarti sekolah di Jerman Ya. dengan background seperti kayak begitu. Terus pengen punya cita-cita ke Indonesia, balik atau sebenarnya lagi pengen lanjutin kerja? Sebenarnya cita-cita itu nggak ada saya. Nggak ada, nggak kepikiran aja Nggak pokoknya. kepikiran. Pokoknya jalankan saja sampai di mana, bagaimana, ya udah gitu. Apapun yang terjadi itu hidup lo. Gitu. Tapi nggak memutuskan pulang karena memang udah waktunya pulang. Nggak juga, karena memang saya pikir waktu itu saya harus 5 tahun untuk saya udah cukup. Saya belajar how to survive di Jerman. Ya. Dan kemudian dengan berbekal pengalaman hidup itu saya kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru. Berarti pulang ke Indonesia memang udah gue mau ini nih, atau sempat mau ngapain ya gue ya, atau gue habis lulus main-main dulu atau apa, atau Lebih masak-masak dulu. Lebih tepatnya begitu. Sambil lihat-lihat peluang kita main dulu deh gitu. Oh, terus ternyata panggilannya adalah, wah gue kayaknya di bidang ini gue merasa megang nih gitu ya? Sebenarnya nggak langsung. Oh nggak langsung? Nggak langsung kembali ke dunia security, tapi saya di dunia entertain dulu. Ah, apa tuh? Wah, apalagi nih? Jadi dulu itu sempat kebetulan lagi di jalan lah ya, ketemu orang, kemudian diajakin, ayo. Itu sebelum saya ke Jerman sebenarnya, pertama kali ketemu di bus kota. Zaman itu kita belum ada handphone, jadi kita hiburan di bus kota itu Walkman. Ya. Nah sambil dengar musik, terus tangan ya ala-ala ya, Iya. kayak main gitar gitu-gitu, padahal nggak bisa main gitu. Nah di sebelah saya nanya, bisa main musik mas? Oh bisa, tapi nggak pinter gitu, bisa aja gitu. Oh ikut yuk, kita lagi mau ngeband nih. Nah itu awalnya.
Saya kumpul sama dia, mereka ngeband, kemudian besok saya ada casting nih. Casting itu apa? Saya bilang. Maklum orang dari kampung saya kan. Casting itu apa? Oh, bla bla bla. Pokoknya coba aja deh, ikut deh, atau enggak lu temenin gua, kata dia. Oh ya udah. Pas saya temenin, tahu-tahu dimasukin tuh nama sama dia. Jadi saya dipanggil dari dalam gitu. Brata, gitu. Bingung juga. Kenapa nih? Udah lu masuk. Wah, gua nggak mau. Gitu. Gua nggak tahu gini-gini. Udah masuk aja. Gitu. Ternyata saya begitu masuk, ya long story short, begitu habis casting, pulang. Nah pas keluar itu agak ini nih sama dia, agak bete juga. Wah lu bukan dunia gua tuh. Ya nggak apa-apa, coba-coba bro, kata dia. Ayolah terserah deh. Belum turun bus kota, telepon masuk. Saya dapat itu iklan. Itu iklan. Bintang iklan? Awalnya pertama kali. Oke. Di layar kaca sih. Aduh. Iklan apa? Dulu itu minuman berenergi. Kalau boleh disebut namanya saya sebut nih. Nggak apa-apa, YouTube. Kerating Deng. Oh. Kerating Deng. Pertama kali itu. Dari mana sih? Emang dari daerah? Bilangnya dari mana? Tadinya tuh? Kan saya dari kampung, kan dari Padang. Padang, oke. Kenapa dibilang kampung? Karena ibu kota itu ya Jakarta. Ya. Jadi selain Jakarta, kita sebutnya dari kampung gitu. Ke Jakarta itu karena memang satu mau belajar bahasa, mau coba ke Jerman. Coba peruntungan ke Jerman tadinya. Berarti setelah itu baru berangkat ke persiapan Jerman. Ya. Mobil pertama apa? Mobil pertama Tahun berapa? Umur berapa? yang dibeli pakai duit sendiri, bukan dari warisan ya. Oke, dari warisan dulu deh. Pertama nih mobil gue tanggung jawab gue. Orang tua sih punya mobil, tapi nggak pernah ngasih ke gua. Oh, bukan. Cuma gua pakai aja iya. Itu apa? Itu pertama kali Toyota Hardtop. Hardtop. Dari awal udah darahnya udah darah begitu. Padahal ini Ya. Ibu loh, mama. Oke. Mama suka. Punya yang nyokap. begitu. Yang apa? Yang gagah gitu dia suka. Jadi udah pakai Hardtop duluan. Oke. Berarti pulang dari Jerman, datang ke Indonesia, main-main dulu ya dong. Terus kemudian masuklah ke perusahaannya, namanya apa nih? Sebut aja nggak apa-apa. Pertama kali itu justru saya bantu temen. Jadi ada temen, kemudian ya cerita-cerita lah, kita ketemu juga dalam satu syuting layar lebar waktu itu. Dan dia ngomong, lu dari mana? Dulu gua di Jerman, bla bla bla. Pengalamannya begini, gini gitu kan. Terus, bela diri bisa, kebetulan bisa gitu kan. Jadi nyambung, wah, saya punya perusahaan nih, kata dia. Perusahaan security, kata dia. Lu join deh, bantu gua, kata dia. Oh ya udah, saya bantu pertama kali itu nama perusahaannya 112. 112. Ya. Lama di situ? Lama enggak juga sih. Berapa tahun ya? 3 tahun kayaknya, 2-3 tahun lah. Setelah itu saya di hire sama satu perusahaan yang lebih besar. Kemudian ya udah saya pindah waktu itu. Setelah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di perusahaan lama, saya pindah. Perusahaannya namanya CSI. Nah, kemudian saya ngobrol-ngobrol lah begini, terus visi saya ke depan itu begini gitu kan. Misi saya ini. Ya kita bicaralah sama pimpinan. Ini pimpinan bicara, saya rasa udah bisa punya perusahaan sendiri gitu. Saya bilang oke. Kalau memang diizinkan dan disupport, saya siap. Itu umur berapa? Tahun berapa? Sekitar 13-14 tahun yang lalu ya. Oke. Berarti sekitar umur 20-an ya? Enggak. Udah 30? Udah. Saya punya company sendiri itu sekitar umur 35 tahun. 34. Ini yang sekarang? Iya. 33 itu perusahaan yang sampai sekarang? Iya. Berarti perusahaannya udah 12 tahun? tahunan. Ya. Sebelum buka itu berarti sama CSI itu? Iya.
Berarti dari someone dari CSI yang bilang lo bisa buka sendiri nih. Ya. Kemudian kita minta doa restu kan. Oke. Karena kan dalam dunia pengamanan dan perusahaan security ini, outsourcing lah kita sebut ya, itu terkadang sikut-sikutan. Oke. Kemudian ada yang satu ngerasa, wah saya bisa nih ngambil klien-klien yang lama nih, bikin perusahaan baru, ambil klien yang lama. Nah saya nggak mau. Saya pure, saya mau bikin perusahaan, tapi saya minta restu dari yang lama, karena jangan nanti sampai ada pemikiran kalau saya mau ngambil Ya. klien-kliennya gitu. Membajak lah. Membajak gitu. Nah itu dalam bisnis ya kurang beretika kita. Dan akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang ya puji Tuhan semuanya Mantap. berjalan. Berarti dari CSI namanya apa nih? Sekarang Army. Army. Iya. Baju ya. Ini dia. Mantap. 13 tahun 13 dari tahun. Army. Berarti pas mula-mula belum banyak dong kliennya. Belum. Susahnya gimana tuh? Susah-susahnya. Waduh. Titik terendah, ada nggak perasaan sampai apa benar iya gue mesti di sini, atau dari awal udah mulus aja tuh sampai sekarang? Mau dengar suka dukanya? Kita bicara dukanya dulu ya. Iya. Awal kita bangun itu saya bertiga. Kita cari proyek itu sampai keluar kota. Tiga seumuran. Ya, seumuran. Yang satu agak lebih tua. Jauh? Beda 6 tahun lah. Kan kita sampai masuk ke kebun. Ya kita bilang itu hutan lah gitu ya. Ngapain di hutan? Mau ngamanin area. Oh berarti udah dapet jobnya dong. Belum. Oh, belum? Lagi survei kita. Lagi survei doang? Kita survei dulu. Survei kemudian ya presentasikan pola kita gitu kan. Iya. Sistem kita, kemudian apa yang akan kita terapkan di sana, plus minus menggunakan kita sebutkan gitu. Nah, disitulah dukanya. Karena kita memang pure, gerak sama-sama, starting from zero. So, ketika kita berangkat ke situ, cari hotel, ya motel lah bisa kita bilang. Kotanya apa nih? Pekanbaru. Sumatera. Sumatera itu Provinsi Riau. Ya. Kebetulan memang banyak perkebunan sawit di sana, jadi kita coba buat ngamanin lah salah satunya. Nah, kita cari motel yang murah, satu kamar, kita pakai extra bed, kita bertiga, pintunya nggak bisa ditutup, pintu kamar mandinya, jadi alas buat klosetnya itu udah pecah, jadi kalau kita duduk kita kejepit gitu. Sampai ketika makan pun baru kita duduk, belum sempat pegang menu, partner saya udah bicara, nasi goreng 3, es teh manis 3. Karena? Gak ada duit. Budget. Tuh, bertiga di hotel di Pekanbaru, berarti itu semua belum dapat jobnya, baru survei? Belum, baru survei kita. Oke. Berarti itu cikal bakal ownernya sampai sekarang bertiga? Ya. Wih. Nah terus akhirnya gimana tuh? Makan udah irit-iritin? Udah irit-irit, akhirnya ya alhamdulillah, puji Tuhan, keberuntungan itu berpihak di kita dapat proyek pengamanan itu, dan sampai sekarang kita amankan. Masih terus ya? Masih terus. Apa sih yang diamanin? Mengamankan perkebunan sawit dari pencurian, karena di sana itu semuanya itu uang. Buahnya uang, cangkangnya uang gitu kan. Jadi apapun yang dari sawit itu menghasilkan uang gitu. Nah itu yang kita jaga. Bahkan pupuknya pun yang akan dipupukin di pokok sawitnya itu juga masukin sekarang, nanti malam bisa dibongkar sama orang, bisa dijual kembali gitu. Nah itu yang kita amankan. Lagi ngamanin, pernah nggak kerjaannya kok kayak begini amat ya? Kenapa? Dalam tanda kutip, bukannya, artinya gini, kok gue ngamanin di sini susah banget, atau semuanya lancar aja di situ? Semuanya punya level yang berbeda. Jadi di dunia pengamanan itu kita punya slogan trouble is a friend. Jadi pasti ada masalah, nah itu teman kita sudah. Karena
dengan kita berteman dengan masalah itu ya kita dapat penghasilan kan gitu. Trouble-nya orang, apa trouble-nya adalah alam, atau trouble-nya adalah situasi? Apa nih? Trouble terparahnya di Pekanbaru ya? Semuanya. Semuanya? Oke. Alam iya, ketika hujan besar, banjir, itu udah tergenang, kita nggak bisa patroli gitu kan. Nah macam-macam gitu. Manusia juga, kemudian binatang juga gitu kan. Makanya semuanya jadi masalah. Jadi di Army naruh pengamanan di situ segede apa dan berapa orang? Kita dulu itu kalau saya nggak salah pertama kali itu kurang lebih sekitar 120 orang. Segede apa? Tapi Ya, nyebar. rolling. Bukan nyebar. Nyebar. Lokasinya nggak di satu tempat. Jadi ada misalnya di sini 800 hektar, sini ada 1000 hektar, jadi nggak di satu tempat. Gitu. Oke. Berarti kliennya sekarang di Pekanbaru, habis itu ada dapat lagi dong klien-klien lagi. Akhirnya ya bergulir terus. Tambah lagi memang kebetulan saya dan perusahaan Army ini kita punya international license. Oh, itu di-apply atau diberikan atau atas ada prestasi apa sehingga ada yang ngasih Kita award? harus ikut pelatihannya. Nah kebetulan saya pegang ada 3 international license. Yang satu itu ISA, International Security Agency. Yang kedua itu IBA, International Bodyguard Association. Yang ketiga itu saya kebetulan lulusan dari ITS. Berarti ownernya yang di training? Ya. Ikut pelatihan itu? Ya, otomatis ketika saya ikut company saya daftarkan di situ. Nah, akhirnya company kita punya sertifikasi untuk itu. Berarti di antara 3 Pak Brata yang sekolah? Ya, karena memang saya lebih banyak di lapangan. Lapangan? Nah, Ya, orang lapangan. orang Oke. lapangan, betul. Nah, terus dengan modal itu efeknya adalah mendatangkan company-company yang memang ada ya sertifikat-sertifikat tertentu yang misalnya kan gue maunya sama perusahaan yang jadi security tapi dia harus punya sertifikat ini gitu ya. Ya, kadang requirement Gede dong yang kayak gitu mintanya yang perusahaan besar ya. Kadang perusahaan besar tapi ada juga individual. Contoh kayak misalnya artis-artis luar negeri ketika datang gitu, mereka minta pasti dari kita karena yang punya license international bodyguard itu saya. Tunggu, susah nggak sih? Belajarnya, sekolahnya lama nggak? Terus sama susah apa nggak? Terus di Indonesia ada atau harus keluar negeri? Kita harus keluar. Kalau soal susah atau gampangnya, kalau gampang pasti banyak orang yang sudah punya license itu. Kemudian kalau lama atau tidaknya, pendidikan itu tidak mengenal batas waktu. Jadi sampai kapanpun kita harus nimba terus. Berarti boleh dibilang nggak semua orang apply dapat ya? Iya, ada yang sudah apply ikut pelatihan kemudian nggak lulus ada. Berulang kali mungkin nyoba nggak lulus nggak dapat bisa juga ya? Bisa. Sempet gagal nggak? Alhamdulillah sampai sekarang lancar terus. Berarti yang paling rese ngamanin siapa? Kalau ngamanin yang kita terakhir itu saya nempel Ganendros ya, kebetulan saya pengawalnya Excel. Tapi kalau yang paling ribet itu waktu kita di Singapura. Kita kawal itu penyanyi dari negara tetangga juga. Saya nggak usah sebut negaranya karena menjurus nanti. Oke. Itu agak resenya sebenarnya bukan apa-apa, yaitu pekerjaan kita ya. Cuma terkadang dia pengennya terlalu banyak, sementara itu bukan job desk kita gitu. Nah, Tapi mintanya sama Pak Brata? mintanya sama kita. Apa sih? Minta apa sih? Boleh tahu nggak? Contoh, terkadang kita diminta ambilin air minum dia. Oh. Nah, atau bawain barang dia. Nah, sebagai bodyguard profesional kita nggak lakukan itu. Bosi itu mah. Ya, kecuali
ya kita nggak straight juga, nggak kaku nggak, tapi pada hal-hal tertentu ya kita nggak melakukan. Harus yang pas dong. Iya. Ya. Oke, oh berarti itu ngamanin, tunggu, itu kan ngamaninnya kan base-nya di Indonesia kantornya. Iya. Ngamanin sampai ke Singapura karena Worldwide. jobnya internasional. Ya. Wih, gila, keren. Berarti artis dimanapun boleh dong manggil Boleh saja. untuk tujuannya bukan di Indonesia, ngamanin dia di negara lain bisa? Boleh, bisa. Karena kita juga punya link Connection di semua negara. Berarti link connection bisa artis dari mana aja. Iya. Yang paling sekarang, yang paling baru apa nih? Yang sebelum pandemi, sekarang pandemi ya. Sebelum pandemi yang cukup beken banget Apanya? Yang artisnya. Sebelum pandemi itu ada One Direction, Taylor Swift, Pas dan di Indonesia Endos yang ya? terakhir ya. Axl Rose. Axl Wih, Rose. Axl Rose. Apa nih Axl Rose nih? Ini dia kan terkenal ya boleh dibilang ugal-ugalan ya. Temperamen. Gitu. Temperamen betul. Dan dia makin kesini kan sebenarnya makin usia mungkin dulu mungkin lebih rese, mungkin lebih tenang atau enggak atau gimana? Sekarang sih jauh sekali perbedaannya. Dia lebih tenang, itu benar. Jadi begitu selesai latihan, dia balik, dia masuk kamar, udah dia nggak keluar. Dan Slash juga begitu, sama Izzy. Nah Izzy ini lebih ini lagi, dia nge-gym terus. Oh demen gitu. Dia nge-gym terus. Tapi mereka memang nunjuk ya pada saat itu, berarti dia punya bodyguard sendiri, tapi nunjuk urusan army. Nunjuk saya sebagai karena mereka punya bodyguard yang mereka bawa dari negara masing-masing. Cuma ketika di Indonesia mereka harus punya lokal partner. Nah lokal partner itu kita. Gitu. Apa itu? Kejadian ada yang kejadian yang berkesan banget nggak? Waktu mereka sih so far nggak ada ya. Paling cuma miskomunikasi saja antara yang security crowd-nya dengan kita ketika kita masuk untuk memastikan semuanya oke gitu. Mereka kaget, siapa ini kok masuk ke area kita gitu. Jadi itu sempat mereka tahan, ada orang lokal juga gitu. Nah, saya ngomong sama yang dari lokalnya, kita siapa gitu, ini tugas kita gitu. Jadi kita harus mastiin semua. Nah sampai akhirnya mereka kontak juga pimpinan dari semua, dari manajemen yang ada. Mereka baru, oh ya itu dari Indonesia, bodyguard dari sini gitu. Nggak, belum connect itu ya berarti? Ya, paling gitu-gitu aja. Tapi so far sampai selesai itu udah aman. Tadi mau cerita CSI. Oh ini, sertifikat. Oke, nah, itu gimana? Ada cerita menarik nih. Iya, ada satu juga yang saya ikuti, itu Israeli Tactical School. Oke. Jadi itu pelatihnya itu, kalau kita kan kenalnya Israel itu yang terkenal Mossad. Nah, ada satu pasukan yang menjaga itu. Istilahnya itu perisai yang tidak tampak. Namanya Sinbad. Oh. Nah, pelatihnya itu bekas orang Sinbad. Itu kita latihan, itu di luar juga saya latihannya. Itu kita ambil pengawalan dengan counter teroris. Jadi ya how to protect our VIP and ya gimana cara kita counter teroris lah ya. Itu lebih ke penyerbuan gitu, atau infiltrasi gedung. Ya itu kita pelajari semua. Berarti itu bisa saja nggak lulus? Bisa. Dan bisa lulus? nggak lulus dan bisa kalau apes ya kita jumpa sama pencipta. Oke, susah banget ya itu berarti pada saat Karena kita latihannya pakai amunya beneran. Jadi kita bergerak dalam tim, ketika kita memang mau menjatuhkan lawan, ya kita memang mau itu crossfire, kita kiri kanan kita nembak, kita udah harus percaya satu sama lain. Nah itu terjadi. Bahkan ada rekan saya satu dari Indonesia juga, kita waktu itu berdua, cuma saya berdua. Itu ada di dalam satu tempat tertutup ya, tapi bisa ditembus oleh peluru.
kita nggak melihat, dia juga nggak ngelihat kita gitu. Cuma ada aba-aba yang salah dari ya satu orang yang diangkat jadi sheriff waktu itu, sehingga kita udah open fire waktu itu, bang 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 bang. Itu dia teriak sambil tiarap gitu, tahan gitu, pakai bahasa Indonesia, dia lupa ini bule semua. Oke. Cuma ya saya kebetulan dengar, langsung saya stop semua. Kalau enggak apa yang terjadi? Kalau enggak ya masing-masing satu magazin ya mecah-mecah juga itu. Berarti itu pengalamannya habis itu, waduh, Itu langsung di stop waktu itu, kemudian ditarik, sheriffnya langsung digantikan. Saya langsung yang gantikan waktu itu. Karena dianggap tidak capable. Nggak capable dia. Waduh. Begitu. Lulus. Alhamdulillah. Itu di mana berarti? Kita latihannya waktu itu di salah satu shooting camp di Thailand, di Chiang Mai. Chiang Mai. Di tengah-tengah 5 hutan lindung. Berapa orang sih? Waktu itu leading saya 9 orang kita. Dari Laos, China, kemudian dari Brazil, Singapura. Kalau di film-film kan biasa baru datang nih ketemu-ketemuan ada yang sok-sokan nggak sih? Biasanya. Itu kan apa film doang? Mungkin ada ya, tapi masing-masing kan ngukur. Oh. Jangan terlalu ini juga gitu kan, ntar kita dihitung juga sama mereka gitu. Jadi kita saling saling respect sih. Ya. Apalagi ketika kita udah latihan ya kita satu tim kan. Kita percayakan nyawa kita kepada teman kita juga. Iya. Masih koneksi dong sampai sekarang masih kontak. Masih. Makanya kalau ada job misalnya ada yang minta di negara sana, kita nggak bisa berangkat ya kita kasih mereka. Begitu juga mereka, ini ada nih buat di Indonesia, kamu yang handle ya, udah kita handle di sini. Nah ini lagi pandemi, situasi pandemi, terhadap situasi ini apakah perusahaan lancar-lancar saja atau ada problem apa, atau bersyukur ternyata sebenarnya situasi ini mendatangkan sesuatu yang lain atau apa? Kalau pandemi sih sepertinya semuanya terdampak, termasuk kita juga. Nah, yang paling berasa itu adalah pasti ada pengurangan tenaga, pengurangan SDM di lapangan, kemudian pembayaran jadi telat. Karena semuanya merasa terkena dampak, akhirnya ya udah, ya kita cari win-win solution aja gitu. Karena kita juga paham, tapi tolong kita juga dipahami. Makanya harus ada jalan tengah gitu. Berarti so far sebenarnya walaupun pandemi, life harus goes on ya? Yes. Have to. Mobil. Oke. Kenapa Pajero Sport sebelumnya? Ini yang dulu nih, yang dulu aja dulu. Karena saya ngelihat ya ada temen saya juga, kenalan saya rally pakainya Pajero Sport. Terus tapi kalau orang bilang, "Oh, bagusan ini nih sebut merek nggak apa ya?" Nggak apa-apa. Ya? Fortuner gitu kan. Oke. Nah, kalau saya compare sendiri. Saya lihat spek mesinnya, sampai rasionya, kemudian instrumennya. Nah, akhirnya saya punya pilihan, udah saya ambil Pajero Sport. Apa yang bikin ini dia nih Pajero nih gue nih? Karena saya suka lihat grill depannya pertama kali ya, tampilannya. Walaupun yang belakang orang banyak nggak suka karena lampunya kayak air mata katanya. Tapi bagi saya fine-fine aja karena dari jauh kelihatan gitu ketika malam gitu. Itu omongan orang Indo. Kalau di Australia disebutnya taring zombie. Taring zombie. Sebenarnya malah keren. Itu kalau di Indonesia bilangnya nangis. Oke. Pajero Sportnya diapain aja nih yang dulu nih? Wah. Kalau yang dulu saya pengen itu mobil yang saya bawa kemana-mana itu saya merasa nyaman. Baik itu dalam kota, luar kota, saya naikin ke gunung,
atau saya ya jalan-jalan bareng teman, keluarga atau kenalan. Pokoknya mobil ini harus siap kapan saja, di mana saja. Nah, saya lakukanlah perubahan-perubahan, baik dari bumper, terus ada lampu sorot. Nah, biasanya yang saya lihat orang itu kalau modif supaya kelihatan gagah, keren, bannya digedein. Tapi that's it, itu aja. Nah, sementara kalau saya baca-baca gitu ya, tanya ke teman-teman, dengan memperbesar ukuran ban, itu sebenarnya banyak yang harus dirubah. Gitu. Supaya satu, tidak mengurangi kenyamanan, dua, tidak mengurangi keamanannya juga gitu kan. Nah, itu mulai saya coba, kalau ganti ban ukuran ini, kendalanya apa ya? Nah, mulai akhirnya saya rubah, pernya saya ganti, shock breakernya juga, gitu. Akhirnya pasang stabilizer. Nah, pokoknya segala sesuatu yang menyokong itu saya coba untuk modifikasi. Tapi happy dong. Happy sampai pada satu saat I'm not happy. Kapan merasanya? I'm not happy anymore since kita waktu itu ngasih bantuan bencana alam. Nah, itu kebetulan saya ikut sama rombongan waktu itu. Jadi dari divisi 1 itu ada juga ya memang bencana alam, jadi jalanannya putus, kemudian lumpur, longsor segala macam. Di situ saya tidak merasa bahagia sama sekali karena mobil saya nggak bisa naik. Dia seret ngesot aja, tapi naik enggak. Akhirnya untuk mengurangi rasa malu, karena mobil ini tampilannya luar biasa dan kita nggak kehabisan akal. Saya turun, saya suruh yang lain naik dulu, kita arahkan jalannya. Begitu naik, jalanan yang tadinya longsor dan becek, lumpur, itu lama-lama jadi keras. Baru saya bisa naik belakangan. Tapi nggak ada yang tahu. Nah, itu titik baliknya. Itu tahun berapa? Itu sebelum pandemi sepertinya. Oh, berarti kejadian di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, maka dari itu saya harus upgrade. Berarti sebenarnya ngambil Pajero ini bukannya emang gue bosan aja, tapi emang needs, kebutuhan ya. Nah, jadi bagi saya, kalau orang bilang ketika saya pesen yang 4-wheel, mereka langsung bilang, lu mau pakai kemana? Dalam kota doang kok, gitu. Ya kan? Memang saya pakainya dalam kota. Tapi saya punya satu moto. Waduh, apa tuh? Jadi, lebih baik kita punya, tapi kita nggak gunakan. Daripada ketika kita ingin gunakan, kita nggak punya. Jadi lebih baik saya punya 4x4 ya. Once saya mau pakai, ada hal-hal seperti yang kemarin lagi, nyalurin bantuan, atau kita mau naik gunung sekalian, mau off-road pun, oke, saya udah nggak mikir lagi. Saya udah punya nih. Kendaraannya saya udah punya. Nah, cuma ya balik lagi, saya harus kembali modifikasi. Nggak mungkin dalam keadaan standar saya pakai. Itu memang darahnya, memang merasanya gue kalau belum dimodifikasi gini, gue belum gue nih, karakter gue harus dimunculin ya kan? Betul. Nah, sekarang karakter yang paling utama dari Pak Brata nih kan bumper depan besi, bumper belakang lagi nunggu ya? Nunggu. Kehabisan katanya. Kehabisan. Nah, itu tapi udah siap 4x4, jadi kapanpun mau dibawa udah siap. Ready. Berarti prepare. Iya. Tiap bulan gua harus naik gunung. Sampai dulu saya pernah kehilangan pekerjaan karena saya bodo amat. Tiap bulan gua naik gunung. Waduh, oke. Terus? Jadi sampai akhirnya pekerjaan hilang. Waduh. Itu konsekuensi yang harus saya bayar gitu. Makanya sekarang sedikit bijaksana lah. Ketika memang ada waktunya, ada masanya, ayo kita hobinya nggak boleh dimundurin, pokoknya gue tetap harus nyala.
waktu itu. Ya. Waktu itu. Nah, berarti sekarang mobil udah prepare, di saat situasi dibutuhkan dia udah siap nih. Ya. Nah, mobil diapain aja nih jadi? Itu tadi, bumper depan saya ganti, kemudian saya kasih winch. Itu satu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kita ada masalah di di gunung segala macam, udah nggak ada tenaga manusia lagi yang buat bantu kita, cuma winch yang kita andalkan. Nah, kemudian kaki-kaki saya rombak semua, showbreaker saya ganti, per saya ganti, velg ban ya disesuaikan juga dengan kebutuhan. Kemudian lampu-lampu semuanya saya pasang sesuai dengan peruntukannya juga. Yang di depan buat apa, bumper buat apa, di rooftop buat apa, belakang juga buat apa. Nah, saya maunya mobil saya itu ketika kita bawa sendiri pun nyaman, dan ketika kita bawa sendiri pun kita bisa handle semuanya. Kalau kita nggak bisa handle semuanya ya ngapain lu pasang yang aneh-aneh gitu kan. Jadi makanya dari titik tempat posisi lampu-lampunya itu semuanya kita atur supaya memang pada di satu tempat yang kita bisa jangkau dalam waktu singkat. Jadi nggak perlu, di sini repot kita. Nggak nguasain ya? Ya. Ini mobil benar-benar kita under control kita. Betul. Oke, nah berarti mobil udah siap, terus rencananya nih, si mobil ini kan berarti keluar kota dibawa ya? Ya. Itu rumah kedua. Rumah kedua, top. Berarti kalau misalkan perjalanan biasanya sendiri atau sama tim atau biasa iring-iringan atau gimana? Tergantung sama ini ya, tergantung mobil yang lain kondisi siap dan juga? caranya. Ada juga. Berarti teman-teman iring-iringan dia juga siap, berarti Ya. mobilnya memang udah ready semua. Ya. Lengkap nih berarti udah 4x4, mantep lah. Nah, hobi. Hah? Diharapkan yang sekarang ini bahagia benar udah. Hobinya nih. Oke. Kemarin datang naik GS nih. Ya. Nah itu dipakai buat touring kah atau memang pengen aja gue punya di garasi atau emang gue punya komunitas teman-teman gue begini atau gimana tuh? Kalau motor memang udah ada di darahnya sepertinya. DNA-nya. DNA-nya udah ada karena almarhum bapak itu tadinya tukang bengkel, ya. Dan dia crosser tadinya. Jadi waktu itu di Sumatera Barat itu ya zaman saya kecil-kecil saya ingat ada motor trail, saya potong itu bannya karena kotak-kotak kan. Jadi sama kakak saya, yuk kita masak-masak nih tahu gitu kan. Sampai akhirnya almarhum papa itu, kamu mau papa meninggal? Nanti papa lagi balap, papa jatuh gini-gitu. Wah itu kita nangis. Nah itu jadi dari bapak itu turun. Sampai ketika saya, tapi dia nggak pernah mau belikan saya motor, nggak pernah. Kemudian ketika saya punya penghasilan pertama, itu saya beli motor trail. Nah, Apa tuh? Tahun berapa? tahun 2002. Motornya? Motornya itu trail yang baru ada di Jakarta, di Indonesia itu Hyosung RX 125. Berat sekali, cuma empuk. Ya. Nah, berat sekali tapi itu motor. Nah, dengan motor itu kita bikin komunitas namanya Combat. Kebetulan saya ketuanya. Nah, kita mulai itu. Jadi gunung dan bukit-bukit sekitar Jabodetabek kita naikin. Nah, itulah yang saya bilang tadi, setiap saat kita jalan. Bahkan terkadang 1 bulan itu bisa 2 kali kita naik. Sampai pekerjaan akhirnya terlunta-lunta. Ketua masa nggak nongol gitu? Solidaritas antara teman-teman gitu. Ya, betul. Tapi ngomong namanya hobi ini sesuatu yang gimana ya, kita tuh susah ninggalin ya. Ya. Sampai sekarang pun itu masih ada, komunitasnya masih berdiri. Komunitasnya sampai sekarang masih ada, walaupun motornya semuanya udah ganti. Oh iya. Tapi masih ada juga yang mempertahankan itu. Nah, tapi ya kita kadang-kadang jumpa lagi dalam suasananya yang berbeda kan, dengan motor yang berbeda juga. Nah, makanya sampai sekarang juga touring masih tetap.
Cuma memang cari waktunya. Kalau dulu kan pasti naik gunung, nggak ada cerita itu. Nggak ada jalan, itu jalan kita. Yeah. Nah, kalau sekarang mungkin lebih, udah kita touring aja deh. Sekali-sekali kita masukin jalur nggak apa-apa gitu. Saya sempat bawa GS saya masuk jalur. Sementara yang masuk itu semuanya trail gitu. Gue bilang, "Bu, anak baru gitu." Ketika udah kumpul, pas terakhir kita bisa ngelewatin semua, kaget juga gitu kan. Ternyata bisa juga, Bang. Iya. Ini dulunya ketua Combat tuh ini, gitu. Baru pada tahu. Berarti motor sekarang trail lagi nggak ada nih, lagi adanya GS aja nih. Ada trail satu, Ada trail satu. tapi justru jarang ini juga. Jarang main lah. Justru lebih touring-touring sih sekarang. Tapi itu juga paling setahun 2 kali lah maksimal. Harus bijaksana. Jangan gara-gara touring lagi atau main lagi, kerjaan hilang lagi. Aduh. Tapi partner oke aja ya waktu itu ya, meskipun kerjaan lagi padat, terus kita pergi touring, komplain juga. Enggak, karena kan kita walaupun begitu pekerjaan ini tetap nomor 1 kan. Kita dimanapun kita bisa dihubungi, dimanapun kita juga bisa ngarahkan kan. Sebenarnya kan cuma itu, karena banyak tim saya juga gitu kan. Jadi Sekarang berapa orang nih tim nih di Army? Army itu ada singkatan nggak sih? Atau Army itu? singkatan ya. Oh, singkatan? Ya, Apa tuh? Army itu singkatan dari Agung Raharja Manunggal Yuda. Artinya? Artinya Agung itu tinggi, Raharja itu sejahtera, Manunggal bersama-sama, Yuda itu besar. Jadi kita tinggi, kemudian kita sejahtera, kalau kita bersama-sama mencapai kebesaran itu. Oh, iya. Top. Gitu. Jadi pekerjaan tetap yang utama dong ya, Iya. biar gimana tanggung jawab ya, karena kalau pengamanan itu kan urusannya nyawa ya. Betul. Nah, berarti mobil ini melengkapi tugas sebagai melengkapi pekerjaan, melengkapi hidup Pak Brata juga, Iya. tapi sekaligus nih memberikan hadiah ulang tahun ya. Iya. Pas. Tanggal 28. 28. Ini adalah hadiah tahun 2021 ya, lumayan ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, berarti harusnya sih mudah-mudahan selesai ya. Bracketnya nungguin aja tuh satu dari Australia. Tapi yang pasti kalau misalkan tanpa itu kurang itu masih bisa jalan. Mobil Iya. kan bulbar itu nyusul dikit bisa lah. Iya, nggak masalah itu. Aman. Mantap nih Pak Brata. Ada lagi yang mau disampaikan nggak nih di pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup nih? Pesan saya mungkin simple. Mimpilah setinggi-tingginya. Karena jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang. Sebelum terakhir nih, mimpi apa yang belum nyampe? Mimpi yang belum nyampe, Atau udah nyampe semua? mimpi yang setinggi-tingginya itu akan ada terus. Iya pasti, betul. Iya, Nah, berarti mimpi terbaru nih. Kan mimpi kan mungkin ada yang udah nyampe, gue mimpi lagi. Betul. Iya dong. Mimpinya yang belum tercapai. Yang paling baru. Ya, mimpi Yang paling baru adalah saya ingin ambil sertifikasi untuk pelatihnya, untuk instruktur, agar saya bisa dengan legalitas yang sah, saya bisa mengajarkan ilmu saya counter teroris itu kepada yang membutuhkan di Indonesia. di Indonesia. Atau seluruh dunia. Orang lain mau Whatever. datang boleh dong ya? Boleh. Tapi base-nya di Indonesia. Base-nya karena kita harus timbulkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, kemudian kita jaga ini. Cara kita jaga ini dengan apa? Dengan adanya ilmu-ilmu seperti ini. Jadi kita sudah siap untuk apapun. Always be ready. Mudah-mudahan dalam waktu sesingkat-singkatnya tercapai. Amin. Amin. Mungkin itu aja ya. Pesan-pesan buat Banteng nggak? Oh, boleh. Oh, iya. Waduh, apa nih? Buat Banteng, Ya. saya begitu dengar pertama kali Banteng Mas. Terus saya kesini, saya tanya, kenapa sih namanya Banteng Mas? Nah, diceritain lah gitu. Oh, oke. Nah, cuma
informasi yang saya dapat di luar, wow di situ mah mahal-mahal gitu. Nah, sekarang kita balik ke kitanya. Ada harga, ada barang. Ada harga, ada kualitas. Gitu aja. Jadi kalau memang mau cari yang murahnya juga ada, gitu. Tapi bukan murahan. Gitu. Nah, ketika saya di sini, saya lihat, ini saya mau lampu ada, saya mau bumper ada, saya mau showbreaker ada, saya mau per ada, semuanya ada. Jadi untuk saya bahasa kerennya itu one stop shopping. Saya tinggal buka pintu samping situ terus sudah ada semua. Tinggal yang nggak ada duitnya. Oke, yang nyaman di Banteng Mas apa? Yang pahit di Banteng Mas sih, nggak apa-apa. Yang paling jelek, gue nggak demen di Banteng Mas begini nih. Oke. Apa nih? Nggak apa-apa. Yang nyaman di Banteng Mas itu friendly. Gua kenal lu, Arif, Erik, enak. Gua ajak ngobrol gitu, nggak bosen gua tanya. Karena gua dengan uang yang pas-pasan kan gua nggak mau salah beli barang. Jadi gua tanya terus, ini begini, ini bandingan sama ini apa, ini sama ini bagusan mana, selalu gua gitu. Nah akhirnya dikasih jawaban, ini loh, ini bedanya, ini keunggulannya, kurangnya di sini. Nah, product knowledge ini yang kita harus tahu. Itu yang kadang saya nggak dapat di tempat lain. Tempat lain kan yang penting terkadang ya, yang penting barang kejual gitu. Nah, cuma di sini kayak misalnya, wah bro, gue nggak suka ini bro, udah ntar ganti gampang. Nah itu enak gitu. Makanya ketika saya memang ada mau saya beli belanja lagi, saya pasti ke sini. Gitu. Kalau nggak enaknya satu, nggak enaknya Ada banyak apa cuma satu? Nggak apa-apa. Ada banyak nih ngomong aja. nggak enaknya tuh satu bro. Ini yang baru gue alami. Oke. Karena mekaniknya cuti kemarin. Jadi gue nunggu. Ya, Gitu. ya. Itu karena padat juga sih. Ya maklum lah. Tapi Ya. kita berusaha untuk terus inilah. Hari ini dapat yang bagus. Hari ini Ya. dapat yang bagus, tapi minggu depan dia baru mau mulai. Oke. Ya, tapi thank you. Berarti itu masukan. Emang kita sadarin, terutama bukan cuma di luar sih, di dalam juga kita terus-terusan Kembangin ya. kembangin terus, karena kita sadarin juga orang jawab lama jawabnya. Ya. Wih, gue butuh ini. Ya kadang-kadang itu juga bikin orang gregetan ya. Ya. Lu lama amat jawabnya gitu. Gue pengen cepetan, gue udah mau bayar ya. Nah, Ya, hal kayak itu sering terjadi. Ya. Ketika orang nanya, bos ini lama jawabnya. Akhirnya orang kesel. Iya. Itu sering. Cuma di sini belum. Tapi kan nanyanya nggak ke situ. Nanyanya kan ke Cik Erik atau Arif. Jadi cepat jawabnya. Nanyanya langsung gua. Iya. Jalur ekspres. Iya. Aduh, thank you. Mantap ini Sip. udah dikasih cerita-cerita yang ini pasti jadi inspirasi buat orang lain. Nah. Ya, cerita kita merupakan pengalaman buat orang lain yang mungkin jadi tahu, oh begini. Ya. Dia bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Kalau cerita tadi kan bokap gua tukang bengkel. Iya kan? Selalu ada cerita yang menarik di balik sesuatu yang udah jadi gitu ya. Ya. Tapi merasa dirinya udah jadi belum nih? Masih harus banyak berjuang. Masih banyak berjuang. Banyak berjuang. Tapi udah disampai di titik yang bersyukur dong, ya dong. Kalau bersyukur everyday bro. Everyday, mantap. Everyday. Kita harus syukur karena janji Tuhan itu kalau kita bersyukur ditambah lagi nikmatnya. Pasti. Jadi apapun itu, mau sekecil apapun rezekinya, alhamdulillah. Mantap. Doain deh biar mantap terus. Amin. Thank you.